Bapak dan Ibu dosen uji, perkenalkanlah, saya akan memperkenalkan diri. Nama saya Muftihatur Rahman. Saya mengajar di SD Negeri 1 Tangerang, Korwil Camdidik Somagede, Kabupaten Banyumas, Provinsi Jawa Tengah. Saya adalah mahasiswi PBG dalam jabatan Angkatan 3 tahun 2021 di Universitas Muhammadiyah Malang. Saya akan melaksanakan praktik pembelajaran secara daring dalam melaksanakan UKIN pada PPG Angkatan 3 ini. Ini adalah sebagai bukti nomor daftar ujian saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, bagaimana kabar kalian hari ini, anak-anak? Alhamdulillah, sehat semuanya ya, baik semuanya. Ya, kita harus tetap menjaga kesehatan kita ya dengan melaksanakan protokol kesehatan. Nah, terima kasih kalian tadi sudah mengisi link absensi, tadi buku sudah periksa di guys. Terima kasih sudah masuk semuanya. Nah, hari ini anak-anak kita akan belajar tematik tema 4, subtema 2, pembelajaran 1. Modelnya dengan model pembelajaran problem based learning atau PBL. Sebelum kita memulai pembelajaran, mari kita berdoa terlebih dahulu. Evina untuk menyiapkan doa, silahkan. Ya, berdoa mulai. Amin. Mudah-mudahan pembelajaran kita pada pagi hari ini dapat berjalan dengan lancar dan membawa kita dengan tepuk PPK ya, tepuk PPK, tepuk PPK. Integritas. Ya, terima kasih. Kita lanjutkan dengan salam PPK. Salam PPK. Salam cerdas, berarah, luar biasa hebat. Lanjutkan lagi untuk kemarin. Siapa yang masih ingat kita sudah belajar tentang apa? Ya, peredaran darah manusia. Betul sekali ya. Kita belajar tentang organ peredaran darah manusia. Sekarang kita akan belajar tentang pantun dan gangguan organ peredaran darah manusia. Nah, ini untuk tujuan pembelajarannya. Yang pertama, menemukan amanat yang terdapat dalam pantun. Yang betul. Yang keempat yaitu mempresentasikan tentang penyebab pada organ peredaran darah manusia. Untuk manfaat pembelajarannya, di sini ada 4. Yang pertama yaitu menemukan amanat dalam pantun. dapat mengetahui tentang penyebab gangguan pada organ darah manusia. Kita lanjutkan lagi. Di sini ada manusia rentan dengan berbagai macam gangguan. Ada yang tahu tidak penyebab gangguan pada peredaran darah manusia?
Kira-kira penyebabnya apa? Kurang makan yang bergizi. Ya, bisa juga karena kurang makan makanan yang bergizi. Terus bisa apa lagi? Penyebabnya, iya karena sering rokok itu juga bisa menyebabkan gangguan pada peredaran darah manusia. Nah, selain itu apa saja jenis gangguan pada organ peredaran darah manusia? Apa saja jenis gangguannya? Hemofilia. Betul sekali, hemofilia. Ada lagi? Ya betul. Mbak Elsa, jantung Kanker koronner. darah. Ya betul juga Mas Fajar. Dari sebab itu kita harus menjaga kesehatan kita ya agar tidak mengalami gangguan pada peredaran darah. Berikutnya ada sebuah pantun. Siapa yang mau membacakan pantun ini? Pak? Vicky, ya silahkan Mbak Vicky. Ya silahkan. Di situ kamu bergandeng tangan Maria. Sehat selalu ibadahmu karena rajin berolahraga. Ya, sih terima kasih Mbak Vicky. Juga ada satu lagi pantun. Silahkan siapa yang membacakan pantun ini? Kinan, Bu. Ya Mbak Kinan, silahkan Mbak Kinan. Di sana mayu sepeda, indahnya penuh anak-anak muda. Sehat tuh kamu butuh. Ya, terima kasih Mbak Kinan. Terima kasih sudah Sama-sama, Bu. pantun ini. Ini di sini ada dua pantun yang berbeda. Nah, kira-kira maknanya apa? Siapa tahu makna dari pantun yang pertama ini? Mahalnya kesehatan tubuh Ya, manusia. betul sekali, mahalnya kesehatan tubuh manusia. Terima kasih Bu Fajar. Untuk makna yang kedua ini, tadi yang sudah dibacakan oleh Mbak Kina. Himbauan untuk olahraga. Ya, sekali himbauan untuk berolahraga. Ini seperti mengayuh sepeda ya. Ya, betul sekali. Ini maknanya yaitu himbauan untuk berolahraga. Tip, pintar-pintar semuanya. Nah, kita lanjutkan lagi. Nah, setelah tadi kalian melihat dan membaca pantun beserta mencari maknanya, sekarang saatnya kalian membuat pantun. Coba, kalian bisa membuat pantun tentang kesehatan pada organ peredaran darah manusia dan ditulis di buku tulis kalian masing-masing. Siap? Siap. Ya, siap. Nanti kalian juga temukan amanatnya nanti disampaikan. Sudah, Bu. Sudah selesai? Sudah, Bu. Ya, terima kasih Mbak Epinya sudah. Ya, sip. Mbak Elsa sudah. Sudah. Ya, sip. Mas Fajar. Sudah. Ya, terima kasih Mbak Kinan. Sudah, Bu. Mas Kakak, sudah semuanya? Ya, terima kasih. Ini Mbak Kinan membacakan pantun yang telah dibuat. Silakan. Bu Guru. Sinar matahari cerah memancar, berpancar ke arah bukit gunung. Jika sirkulasi darah lancar, akan terhindar dari penyakit jantung. Ya, sip. Terima kasih. Kita kasih tepuk tangan untuk Mbak Kinan ya. Terima kasih Bu sudah membuat pantun dan membacakannya. Sekarang Bu Guru tanya, amanat dari pantun yang Mbak Kinan buat. Amanatnya apa Mbak Kinan? Jika sirkulasi darah lancar, akan terhindar dari penyakit jantung. Iya, sip. Terima kasih. Berarti kita harus Dosa terjerat bisa kabur, meski kakinya sudah memerah. Berolahragalah dengan teratur, demi lancarnya peredaran darah. ya, sip. Terima kasih. Tepuk tangan untuk Mas Fajar ya. Terima kasih. Betul. Pantunnya sudah sesuai dengan temanya. Sekarang Bu Guru tanya untuk amanatnya. Amanat yang terdapat dalam pantun yang Mas Fajar buat tadi. Berolahragalah dengan teratur, demi lancarnya peredaran darah.
Ya, sip ya. Jadi kita harus olahraga secara teratur agar peredaran darah kita lancar. Itu bagus sekali amanat dari pantun yang Mas Fajar buat. Epina, Bu. Mbak Epina, ya silahkan Mbak Epina. Simpan kain di lemari kaca sambil bersisir dengan rapi. Kurangilah makan garam dan gula agar terhindar dari hipertensi. Ya, sip. Terima kasih. Kita kasih tepuk tangan untuk teman kalian Mbak Epina. Tadi pantunnya bagus sekali, sudah sesuai dengan temanya, yaitu tentang kesehatan. Sekarang guru tanya, untuk maknanya dari pantun yang Mbak Epina buat, maknanya apa Mbak Epina? Lanjutkan, yaitu ada teks bacaan tentang darah. Ya, Mbak Kinan, silakan Mbak Kinan. Darah adalah bagian tubuh manusia yang berfungsi untuk mengedarkan oksigen dan sari-sari makanan ke seluruh tubuh. Darah merupakan komponen penting di dalam tubuh yang mengaruhi semua kinerja organ tubuh. Terima kasih Mbak Kina telah membacakan. Oleh karena itu, organ peredaran darah seperti apa saja ini organnya? Ada Jantung dan pembuluh darah. Ya betul, ada jantung dan pembuluh darah, hendaknya dijaga kesehatannya ya. Nah, apakah kamu tahu penyebab terjadinya gangguan pada organ peredaran darah manusia? Kurang makan yang bergizi. Kurang makan makanan yang bergizi. Tidak teratur. Ya, olahraga atau tidur tidak teratur juga bisa. Ya, sering merokok, betul sekali. Itu bisa menyebabkan peredaran darah kita itu terganggu dan akhirnya menimbulkan penyakit. Ini Bu Guru punya video. Silakan kalian simak video ini sampai selesai. Bisa menyaksikan terlebih dahulu. Gangguan pada organ peredaran darah manusia. Yang pertama yaitu gangguan kesehatan pada jantung, yaitu jantung koroner. Jantung koroner ditandai dengan adanya penyumbatan pada pembuluh darah oleh berbagai macam zat seperti lemak dan zat kapur. Penyumbatan ini menyebabkan aliran darah ke jantung menjadi terhambat sehingga jantung tidak dapat bekerja dengan baik. Karena suplai oksigen yang berkurang menuju jantung, hal ini menyebabkan rasa nyeri pada dada dan sesak napas. Selanjutnya, gangguan kesehatan pada pembuluh darah. Yang pertama, stroke. Lapisan lemak yang tertimbun di dalam pembuluh nadi atau arteri lama-kelamaan menyebabkan dinding pembuluh nadi menyempit sehingga menyumbat aliran darah. Jika penyumbatan pembuluh nadi terjadi di jantung, maka dapat menyebabkan serangan jantung. Namun, jika penyumbatan terjadi pada pembuluh nadi di otak, maka dapat menyebabkan stroke. Berikutnya, hipertensi dan hipotensi. Hipertensi atau tekanan darah tinggi adalah kondisi ketika tekanan darah di dalam pembuluh arteri meningkat, yaitu lebih dari 120/80 mm air raksa. Sedangkan hipotensi adalah kondisi ketika tekanan darah di dalam pembuluh arteri menurun, yaitu lebih rendah dari 90/60 mm air raksa. Hipertensi dan hipotensi dapat dicegah dengan membiasakan gaya hidup sehat, antara lain seperti mengonsumsi makanan yang bergizi, banyak minum air putih, dan rajin berolahraga. Gangguan kesehatan pada pembuluh darah berikutnya adalah varises. Varises sudah jelas atau belum video tadi? Video tadi sudah jelas? Sudah? Nah, kalau sudah jelas, berarti kita lanjutkan. Nah, ini kita akan mengerjakan LKPD, yaitu lembar kerja peserta didik membentuk kelompok melalui WA. Kalian membuat kelompok kecil,
ya. Nanti mengerjakan seperti itu. Jelas anak-anak? Nih, mengerjakannya melalui WA. Ini adalah lembar LKPD yang sudah Guru share. Ya. Dan sekarang silahkan dikerjakan dulu secara berkelompok. Ya. Sesuai dengan anggota kelompoknya. Waktu 10 menit. Ya, 10 menit. Cukup anak-anak? Cukup. Ya, silahkan dikerjakan. Ya, ini buku satu ini 4 anak, yaitu tadi ada Mas Fadar, ada Ivel, ya Mbak Edwina, satu lagi Mbak Elsa, kelompok yang lainnya. Iya gitu. Sudah selesai? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Sudah, Bu. Sudah selesai? Nah, terima kasih. Untuk kelompok 1 yang tadi Mas Fajar, Mbak Ivel, Mas Fajar silakan. Tubuh terlalu banyak memproduksi sel darah putih abnormal. Ya, sip. Mbak Epina silakan. Penyempitan pembuluh. Ya, sip. Tubuh terlalu banyak memproduksi sel darah putih abnormal. Ya, tadi sama ya dengan Mas Fajar. Ya, betul. Ya, berikutnya yang lain. Ya, betul. Terima kasih kelompok 1. Kita kasih tepuk tangan untuk kelompok 1. Berikutnya untuk kelompok 3 sekarang ada Mas Afri, Ratu, ada Mbak Hanum. Silakan. Pantunnya dibaca. Terima kasih. Betul semuanya ya. Kelompok 3 juga sudah membuat pantun tentang menjaga organ peredaran darah agar tetap sehat. Sip sekali. Nah, sekarang ini ya, kelompok 1 dapat bintang. Ya. Kelompok 2 juga mendapatkan bintang. Ya. Kelompok 3 juga mendapatkan bintang. Betul semuanya jawabannya. Kemudian kelompok 4, terima kasih kalian semuanya mendapat bintang. Tepuk tangan untuk kita semuanya. Untuk kalian semuanya. Terlihat ini yang ada di layar? Terlihat. Mencari informasi pada surat kabar, majalah, atau internet, yaitu tentang gangguan peredaran darah manusia. Ya, kalian sudah menyiapkan ini seperti surat kabar atau majalah atau di internet sudah browsing atau belum? Sudah mencari informasi atau belum? Sudah sip sekali. Setelah menemukan baik di surat kabar atau majalah atau di internet, kalian bisa menggambarnya. Digambar sesuai dengan penyebab gangguan peredaran darah tersebut. Misalnya ya, ada stroke, kalian gambar keadaan gangguannya seperti apa. Nah, misalnya gangguan yang lain selain stroke, mungkin ada varises. Nah, kalian bisa menggambarnya. Guru beri waktu 15 menit untuk menggambar, mencari informasi di surat kabar, di majalah atau di internet, kemudian digambar. Siap anak-anak? Siap, Bu Guru. Sip, guru kasih 15 menit dari sekarang ya. Mana Mbak Vicky? Sudah selesai Mbak Vicky? Sip, Mbak Reva. Sudah selesai?
Sip. Yang lain ada yang belum selesai? Sudah selesai semuanya? Ya, pinter-pinter semuanya. Ya, ditunjukkan gambarnya. Ditunjukkan. Ya, sudah semuanya ini. Ya. Nah, sekarang yang mau membacakan siapa? Ya, Mbak Vicky. Mbak Vicky dulu. Silakan Mbak Vicky. Dan membuat Ya, baik. Terima kasih Mbak Vicky. Kita kasih tepuk tangan untuk Mbak Vicky. Ya, tadi sudah berhasil mencari informasi dari mana Mbak Vicky? Dari internet atau surat kabar atau majalah? penyakit leukemia atau lengkapnya leukemia adalah kanker darah akibat tubuh terlalu banyak memproduksi sel darah putih abnormal. Leukemia dapat terjadi pada orang dewasa dan anak-anak. Ya, sip. Leukemia ya, Mbak Reva telah mendapatkan informasi dari mana Mbak Reva? Dari surat kabar atau majalah? Dari internet. Ya, bagus sekali. Itu kita bisa mencari informasi tentang gangguan peredaran darah manusia dari internet. Ya, ada gambarnya, ada deskripsinya juga, ada keterangannya di situ lengkap. Ya. Terima kasih Mbak Reva. Ada lagi yang mau menyampaikan? Tadi yang sudah angkat tangan, ya Mbak Etina. Silakan Mbak Etina. Thalassemia adalah kelainan darah yang dari orang kelainan membuat penderitanya anemia atau kurang darah. Kurang darah thalassemia akan mudah buruk, keluhan cepat lelah, mudah mengantuk hingga nafas. Akibatnya, aktivitas penderita thalassemia akan terganggu. Ya, sip. Terima kasih Mbak Evina. Kita kasih tepuk tangan untuk Mbak Evina. Silakan tepuk tangan dulu. Nah, buah lagu. Lagunya itu judulnya kelihatan anak-anak? Ini judulnya Selalu sehat. Judulnya Selalu Sehat. Mari kita menyanyi lagu Selalu Sehat dengan penuh semangat. Boleh sambil tepuk tangan ya. Bu Guru kasih tambah. 1, 2, 3. Nadanya pelangi-pelangi. Jika Kita ingin badan selalu sehat, makan juga olahraga, Cukup tidur yang teratur, dan kita sehat tiap hari. tiap hari. Terima kasih. Ini lagu yang menjadi amanat bahwa kita harus menjaga pola makan, kemudian berolahraga, kemudian istirahat yang cukup, tidur yang teratur agar badan kita sehat setiap Hari. hari. Ya, betul. Mengerjakan soal evaluasi ada pada Google Form. Ini link soal evaluasi. Silahkan kalian buka link tersebut dan kerjakan soal yang ada. Silahkan untuk dibuka linknya sekarang dan mulai mengerjakan. Bu Guru kasih waktu Siap, Bu Guru. 1 menit. Ya, terima kasih. Dibuka HP-nya, di grup WA dan dibuka linknya. Jadi kalau sudah selesai, kalian bisa menyampaikan lewat Google Meet. Ya, dikerjakan dulu. Ini isi dari Google Form.
yang di link itu. Judulnya soal evaluasi kelas 5, tema 4, subtema 2, pembelajaran 1. Silakan dikerjakan dengan teliti. Kinan sudah selesai, Bu. Ya, sip, Mbak Kinan. Ini kita ke rangkuman materi. Anemia, tekanan darah rendah atau hipotensi, tekanan darah tinggi, tangki darah, jantung koroner, anemia. Kita merefleksikan kegiatan kita hari ini. Masih ingat tadi pagi dari awal kita belajar apa saja? Yang pertama yaitu tentang Pantun. Yang kedua yaitu Ganggu. bagaimana perasaan kalian? Bagaimana mengikuti pembelajaran di pagi hari ini? Senang? Tenang. Kita lanjutkan ke pesan moral. Pesan moral yang ingin kita sampaikan yaitu yang pertama, ada apa ini? Religius. Betul, religius. Kita harus selalu ingat kepada Tuhan, harus selalu beribadah. Yang kedua yaitu Disiplin. yang kelima yaitu peduli terhadap lingkungan. Yang terakhir yaitu Hidup bersih dan sehat. hidup bersih dan sehat. Kita lanjutkan untuk materi berikutnya untuk minggu depan yaitu tema 4, subtema 2, pembelajaran 2. Materinya adalah ciri pantun. Kalau tadi kita sudah belajar tentang pantun, besok kita akan belajar ciri-cirinya. Nah, di sini ada lagu daerah. Mari kita menyanyi lagu daerah berikut ini. Judulnya Ampar Pisang. Mari kita menyanyi dengan semangat. Ya, kita selesai pembelajaran hari ini. Sebelum kita akhiri, kita berdoa dulu setelah belajar. Siapa yang memimpin doa setelah belajar? Kinan, Bu. Mbak Kinan silakan Mbak Kinan. Dipimpin berdoa. Marilah teman kita belajar terlebih dahulu. Berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Menjaga protokol kesehatan yaitu 5M. 5M apa saja? Adalah memakai masker. Ya, terima kasih anak-anak untuk pembelajaran hari ini. Guru akhiri. Sampai bertemu lagi di pembelajaran selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.